Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sosialisasi penerapan protokol CHSE di objek wisata selama pandemi. Bersama saya Yusri Agung dari KKN Unit YO069 Kalasan. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada banyak sektor. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Oleh karena itu, perlu adanya cara-cara untuk membuat pariwisata tetap hidup di masa pandemi. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Perekonomian atau Kemenparekraf adalah membuat sebuah program yang disebut dengan sertifikasi CHSE. Lalu apa itu CHSE? CHSE merupakan singkatan dari Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability, atau yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. CHSE merupakan panduan operasional dari keputusan Menkes nomor HK0107 tahun 2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019. Panduan ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, desa, termasuk desa adat, asosiasi usaha, profesi terkait, kelompok penggerak pariwisata, dan kelompok sadar wisata. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang area penerapan protokol CHSE. Pertama di tempat parkir, kedua adalah loket masuk, ketiga adalah fasilitas umum, keempat adalah pintu keluar, dan kelima adalah kantor layanan. Lalu seperti apa pembahasannya? Mari kita simak. Area pertama adalah tempat parkir. Tempat parkir merupakan lokasi yang paling banyak terjadi mobilitas atau perpindahan dari orang-orang yang berada di sekitar tempat wisata ataupun pengunjung secara langsung. Meskipun pada masa pandemi, intensitas kendaraan yang masuk di tempat parkir itu terbilang menurun, akan tetapi beberapa protokol kesehatan atau protokol CHSE perlu diterapkan sebagai upaya pencegahan sekaligus menunjang pelayanan pariwisata. Beberapa hal yang dimaksudkan antara lain pertama, menyediakan tempat parkir alternatif untuk menghindari kerumunan. Kedua, apabila terdapat tarif parkir, sediakan secara non-tunai. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan QR codes, dengan aplikasi digital, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menyediakan ruang tunggu disertai hand sanitizer dan penanda jarak. Hampir di semua fasilitas umum di masa pandemi diharuskan menyediakan poin ketiga ini. Keempat adalah menyediakan area pengecekan suhu tubuh dan kesehatan pengunjung. Hal ini dimaksudkan supaya apabila ada pengunjung yang dirasa memiliki suhu tubuh yang tinggi, dapat segera diketahui sebelum ia memasuki lokasi wisata. 6. Menyiapkan himbauan tertulis berupa larangan bagi pengunjung. Larangan yang dimaksudkan di sini adalah larangan yang berkaitan dengan protokol COVID-19 seperti dilarang berkerumun dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, menyediakan area penyemprotan disinfektan barang bawaan pengunjung. Kedelapan, membuat penanda evakuasi bencana alam. Hal ini sangat penting mengingat kita tidak dapat memprediksi kapan bencana alam itu terjadi, sehingga kadangkala tidak adanya penanda evakuasi membuat pengunjung yang berada di lokasi tersebut yang bertepatan dengan terjadinya bencana akan kebingungan untuk mengevakuasi diri masing-masing. Kesembilan, memastikan pengelolaan kebersihan dan kelayakan toilet. Nah, ini menjadi kunci penting karena toilet menjadi sumber penyebaran penyakit. Yang ke-10, memastikan bahwa tempat sampah yang tersedia dalam keadaan tertutup, sehingga baunya tidak menyebar
di udara. Kemudian kita masuk pada bagian kedua, yaitu loket atau tempat pembelian karcis. Beberapa protokol CHSE yang dapat diterapkan di sini antara lain, pertama adalah menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, kedua menyediakan alat pembayaran non-tunai, ketiga memastikan kebersihan dan kelancaran sirkulasi udara di ruang loket. Keempat, memasang penyekat transparan antara pengunjung dan karyawan, misal dengan menggunakan kaca transparan dan sebagainya. Kelima, menyediakan sistem scan tiket dengan menggunakan aplikasi. Keenam, menyediakan informasi paket wisata secara online yang bisa diakses melalui media sosial ataupun internet, website, dan sebagainya. Ketujuh, membuat informasi tertulis terkait aturan kunjungan, misalnya waktu maksimal kunjungan dan sebagainya. Kedelapan, memasang tanda khusus di tempat duduk, khususnya untuk membuat jaga jarak dapat dilakukan. Pada bagian ketiga ini, yaitu fasilitas umum atau fasilitas yang berada di lokasi wisata. Beberapa penerapan protokol CHSE antara lain, pertama adalah ruang publik disemprot disinfektan minimal 3 hari sekali. Yang kedua, memastikan kebersihan dan kelancaran sirkulasi udara pada fasilitas yang ada, misalnya musola dan sebagainya. Ketiga, menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Keempat, menyediakan tanda jaga jarak di tempat duduk. Kelima, memastikan kehigienisan pelayanan di tempat penjualan cindera mata. Keenam, menyarankan pengunjung agar membawa peralatan ibadah sendiri. Ketujuh, menyediakan titik evakuasi apabila terjadi bencana. Kedelapan, memastikan pengelolaan kebersihan dan kelayakan toilet. Berikutnya adalah pintu keluar. Pertama adalah pintu masuk dan pintu keluar disarankan terpisah. Jadi antara pengunjung yang datang dan pengunjung yang pulang, dibuat dua pintu yang berseberangan atau berbeda. Kedua adalah menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Ketiga, menyediakan mekanisme jaga jarak terhadap antrean di pintu keluar supaya tidak terjadi penumpukan antrean. Keempat, memasang peta evakuasi dan titik kumpul. Kelima, memastikan pengelolaan kebersihan dan kelayakan toilet. Dan yang terakhir adalah CHSE di kantor layanan atau kantor pegawai. Pertama adalah ruang kantor memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik. Kedua, mengatur jarak aman meja antar pegawai. Ketiga, menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Keempat, ruang atau barang publik disemprot disinfektan minimal 3 hari sekali. Kelima, menyediakan alat tulis dan alat kerja untuk karyawan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Yustri Agung dari KKN Unit YO069 Kalasan. Mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.